Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan bahas dengan judul keturunan-keturunan dosa dan kejahatan yang menempuh jalan Kain. Keturunan dosa dan kejahatan yang berdiri di garis keturunan Kain. Garis keturunan Kain peradabannya sangat berkembang pada zaman Lamek. Dan lewat 3 anak lelaki Lamek, garis keturunan Kain membentuk bangsa yang besar. Tetapi kalau perhatikan silsilah Kain, itu berakhir pada Lamek generasi ke-7. Maksudnya, silsilah ketidakpercayaan dari garis keturunan Kain itu hanya dicatat sampai Lamek saja. Yaitu di Kejadian 4 ayat 16 sampai 24 muncul dari Kain sampai anak-anak Lamek generasi ke-7. Yabal, Yubal, Tubal Kain, Nama. Lalu hanya berakhir pada 3 anak lelaki dan 1 anak perempuan begitu saja. Tidak ada perhatian. Keturunan mereka ini siapa? Terhentinya silsilah seperti demikian, itu memperingatkan apa pada kita, saudara? Semua pencatatan di Alkitab itu dicatat untuk diri kita di zaman sekarang ini, ya. Kesuksesan yang tidak menyambut Tuhan itu akan jadi seperti apa? Akan menerima penghakiman Allah, sehingga dalam seketika akan runtuh. Nah, dan kalau kita lihat Alkitab, sifat dosa dan kejahatan Kain itu jadi bagaimana? Semakin bertambah kuat dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Hari ini kita akan mendapat pelajaran dari beberapa orang dalam garis keturunan Kain. Hari ini dan pelajaran berikutnya kita akan bahas 3 tokoh. Yang pertama, Cicit Nuh Nimrod. Cicit Nuh itu Nimrod. Pertanyaannya, mengapa Nimrod ini penting untuk diperhatikan dalam sejarah penebusan? Dalam garis keturunan Kain, 3 anak lelaki Lamek itu unggul dalam bidangnya masing-masing, kan? Sedangkan pada garis keturunan Set, tidak ada tokoh-tokoh hebat secara dunia. Namun, di antara anak lelaki Nuh dari garis keturunan Set, satu-satunya orang yang unggul di dunia adalah cucu Ham. Siapa dia? Dia adalah Nimrod, tokoh yang tidak kalah dengan Kain atau Lamek. Ia adalah seorang tirani yang jahat dan brutal seperti Hitler. Coba kita lihat yang poin 1. 3 julukan bagi Nimrod. 3 julukan bagi Nimrod. Nah, arti Nimrod adalah pemberontakan, atau artinya mari kita memberontak. Pemberontakan atau mari kita memberontak. Kita akan lihat 3 julukan yang menempel padanya. 1, julukan pertama, seorang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Seorang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Maksudnya orang yang memerintah dengan kekerasan atau seorang tirani. Nah, di sini berkuasa dalam bahasa Ibrani gibor, artinya pahlawan atau kuat. Pahlawan atau kuat. Misalnya, Mazmur 52 ayat 1 Indonesia 3, Mazmur 52 ayat 3, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Dikatakan demikian, hai pahlawan. Ya, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Di sini pahlawan bahasa Ibrani-nya adalah gibor, bahasa Inggrisnya mighty man. Seperti penggunaan di ayat tersebut, yang dipakai sebagai orang yang merencanakan yang jahat, biasanya kata ini dipakai dengan arti tirani yang memerintah dengan kekerasan.
Kalau lihat Kejadian pasal 6 ayat 5, Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa pada zaman Nuh sudah ada Nefilim. Nah, Nefilim ini adalah orang-orang yang berkata tidak perlu pertolongan Tuhan. Nah, mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa diri mereka cukup bisa hidup dengan kekuatan diri mereka. Tapi saudara, kita adalah jemaat kudus yang harus mengenal kehendak Allah baru bisa hidup. Nefilim ini artinya orang yang menyerang atau tirani. Kemudian di ayat 8, Kejadian 6 ayat 8, anak-anak lelaki Allah kawin campur dengan anak-anak perempuan manusia. Dan anak-anak yang lahir di antara mereka itu adalah pahlawan atau gibor, bahasa Ibrani, gibor, Kejadian 6 ayat 4. Nah, gibor menyalahgunakan keberanian, kemampuan, dan hikmah yang mereka miliki. Yaitu mereka melawan Allah, menghalangi kehendaknya, serta merampas jiwa-jiwa manusia. Jadi mereka ini berani dan berbakat, ya, sangat berbakat. Dan hikmahnya unggul dalam hal melakukan hal-hal demikian. Misalnya, di zaman Yesus juga sama, saudara-saudara. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencari-cari alasan untuk menangkap Yesus, menuntut Yesus. Maka suatu hari bukankah mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina kepada Yesus? Yohanes 8 ayat 6. Maka saya harap saudara-saudara kita semua memakai bakat, kemampuan, talenta, karunia yang kita terima hanya untuk kemuliaan Allah Bapa saja. Amin. Kita lihat selanjutnya, julukan yang menempel pada Nimrod, julukan kedua itu adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian 10 ayat 9. Kalau lihat pekerjaan Nimrod, sampai-sampai muncul peribahasa bagi Nimrod yang jago berburu. Yaitu ini, wah, kamu ini pemburu yang gagah perkasa bagai Nimrodnya. Wah, anak ini pemburu yang gagah perkasa bagai Nimrodnya. Nah, ungkapan itu saudara menjadi viral di zaman itu. Penduduk di zaman itu pastilah selalu mendapat ancaman dari binatang-binatang liar. Ya kan? Dan Nimrod ini adalah orang yang unggul kemampuan berburunya dibandingkan siapapun. Kata gagah perkasa dalam bahasa Ibraninya juga adalah gipur ini, gipur. Sama, yang juga memiliki arti mampu. Misalnya di desa tiba-tiba muncul singa atau babi hutan. Maka orang-orang mencari siapa, saudara? Siapa untuk pertolongan? Mencari Nimrod, ahli berburu kan? Ya tidak khawatir atau takut, melainkan ia memburu binatang liar itu dengan cepat dan menguasainya. Singkat kata, ia adalah troubleshooter, slayer, solver, fixer, Mr. Fix-It. Jadi sambil menyelesaikan masalah orang-orang, namanya menjadi tenar. Oh, Nimrodnya sangat tenar di zaman itu. Coba kita lihat hubungan dengan Allah. Nimrod hubungannya dengan Allah. Jadi dengan pengikutnya yang terus bertambah, pengikutnya yang banyak, ia menjadi seperti hero, pahlawan. Dan akhirnya ia jadi sombong, mendewakan dirinya dan melawan Allah. Kejadian 10 ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah di sini saudara coba kita perhatikan. Di hadapan Tuhan bisa diterjemahkan dengan arti melawan Allah. Melawan Tuhan. Alkitab terjemahan Korea modern menerjemahkannya seperti ini. Ia adalah pemburu yang kuat yang mengabaikan Tuhan.
Jadi, dengan kemampuan dirinya, ia mencuri hati rakyat dan membuat mereka meninggalkan Allah. Oleh karena itu, saudara, dapat dikatakan bahwa Nimrod ini adalah gambaran dari antikristus. Nah, kita lihat kemudian julukan yang ketiga yang menempel pada Nimrod ini, yaitu pendiri kerajaan Babel. Pendiri kerajaan Babel. Ia adalah pemburu yang gagah perkasa, yaitu pemburu yang keras, yang sangat kuat. Kalau begitu pertanyaannya, apakah artinya setelah ia menangkap binatang, lalu memperlakukan binatangnya dengan keras? Dibandingkan itu, artinya lebih ke ia orang yang gemar berperang, kan? Gemar berperang sebagai pemburu manusia yang kejam. Dengan didukung oleh pengikut-pengikutnya, Nimrod membangun Babel dengan inisiatifnya sendiri. Kejadian 10 ayat 10. Kejadian 10 ayat 10 dikatakan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Shinar. Kejadian 11, sebagai referensi, kejadian 11 ayat 2 sampai 4 dan 9. Nah, dengan kekuatan pemerintahan yang besar, ia membangun 4 kota yang besar, yaitu Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Kejadian 10 ayat 11 sampai 12. Nah, Niniwe ini adalah nama kota yang sangat besar dan kuat semenjak zaman kuno, saudara. Lalu Rehoboth Ir artinya wilayah yang luas atau kota yang luas. Kemudian Kalah artinya kuat. Resen artinya benteng. Tetapi saudara, Babel yang ia bangun adalah negara yang melawan kehendak Allah. Jadi nama Allah dicabut semua dan hanya nama manusia saja yang ditinggikan. Dengan demikian, karakter dari garis keturunan Kain telah tampak apa adanya pada Nimrod ini. Secara darah dan daging, jelas saudara, Nimrod termasuk ke dalam garis keturunan Set. Tetapi secara rohani, ia termasuk ke dalam garis keturunan Kain. Sekarang kita lihat poin kedua. Tadi kita lihat julukan, ketika julukan. Sekarang poin kedua. Riwayat perbuatan Nimrod. Riwayat perbuatan Nimrod. Pergerakan pembangunan Menara Babel. Yaitu pergerakan pembangunan Menara Babel. Di bawah kepemimpinan Nimrod, orang-orang di zaman itu membangun Menara Babel. Jadi sifat dosa dan kejahatan manusia menjadi tampak melalui pembangunan Menara Babel. Kejadian 11 ayat 4. Sifat dosa manusia itu tampak pada pembangunan Babel. 1. Ketidakpuasaan dan ambisi. Ketidakpuasaan dan ambisi. Penghakiman air bah itu bukan hal yang zaman dulu-dulu. Tapi kini Menara Babel dibangun kembali. Maksudnya, tidak lama kemudian mereka berbuat dosa, yaitu melakukan pembangunan Menara Babel. Maksudnya, pembangunan itu adalah tanda ketidakpuasan mereka, yaitu bahwa penghakiman Allah itu mereka tidak bisa setuju. Allah menghancurkan semuanya dengan air bah. Itu keterlaluan sekali ya. Maka maksud mereka, meskipun Allah melakukan penghakiman air bah lagi, mereka tidak mau dihancurkan lagi. Tetapi, bukankah coba saudara bayangkan, bukankah Allah memberikan perjanjian pelangi dengan maksud tidak akan menghakimi dunia lagi dengan air bah? Iya kan? Jadi pada akhirnya pembangunan Menara Babel adalah tindakan mereka yang mengabaikan perjanjian pelangi Tuhan. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Di situ ada perjanjian pelangi kan? Maksudnya mereka tidak bisa percaya pada perlindungan Allah
Sehingga mereka mau melindungi diri mereka dengan kekuatan diri mereka. Dan di puncak dari menara Babel, mereka membangun kota dan menara, yaitu zigurat. Itu bentuknya seperti pembangunan agama yang mengejar kesatuan. Dengan demikian, mereka bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi diri mereka sendiri, manusia-manusia mau menjadi satu. Dengan kekuatan diri mereka sendiri, mereka menjadi satu dan hendak membangun kerajaan kesatuan yang kuat. Saudara-saudara, hari ini juga sama. Di dalam gereja hari ini pun ada banyak kesatuan atau pergerakan kesatuan seperti demikian. Yaitu tanpa berpusat pada Alkitab dan Tuhan, hanya menekankan kesatuan manusia saja. Tapi akhir dari kesatuan yang tidak berhubungan dengan firman itu bagaimana? Mereka akan melawan sejarah penebusan, kehendak sejarah penebusan, dan membawa akhir yang tragis saja. Nah, sifat dosa dan kejahatan yang membawa menara Babel itu adalah kemudian nama baik dan kesombongan. Nama baik dan kesombongan. Pertanyaannya, coba pikirkan saudara-saudara. Mengapa di Taman Eden, Adam dan Hawa mendengar perkataan ular? Karena di dalam mereka ada apa? Ada kesombongan yang hendak menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Coba perhatikan saudara. Ular membangunkan kesombongan manusia dan membuat mereka memakan buah baik dan jahat. Nah, seperti demikian, pembangunan menara Babel bukannya bertujuan untuk menampakkan nama Tuhan Allah. Mereka ingin menampakkan nama diri mereka. Kejadian 11 ayat 4. Kemudian sifat dosa dan kejahatan yang membangun menara Babel itu pengkhianatan dan pemberontakan. Pengkhianatan dan pemberontakan. Allah memerintahkan agar anak-anak Allah terserak ke seluruh dunia dan kemudian berkembangkan. Kejadian 9 ayat 1 dan 7. Tetapi Nimrod mengumpulkan umat dan membangun menara Babel untuk menetap di satu tempat. Dan ini berlawanan dengan perintah penciptaan Allah di Kejadian pasal 1 ayat 28. Sebagai referensi Kejadian 9 ayat 1 dan 7. Jadi mereka hendak terhindar dari penyerakan. Kejadian 11 ayat 4. Saudara, jangan hanya lihat itu sebagai kisah lama saja. Dalam kehidupan kita pun, apakah kita telah hanya menampakkan nama Allah dalam hidup kita atau tidak? Ketika tidak menampakkan nama Allah, itulah pria sedang membangun menara Babel. Bisa dianggap seperti itu. Akhirnya Allah mengacau balaukan bahasa mereka sehingga membuat mereka tidak dapat membangun menara Babel lagi. Kalau lihat secara rohani, itu artinya Allah membuat mereka tidak bisa mengerti atau mengenal firman Allah. Seperti yang dikatakan Matius 13 ayat 14 sampai 15. Nah, apa itu kekacau balauan di zaman sekarang ini? Itu adalah tidak menyadari firman Tuhan atau salah menyadari firman Tuhan. Itulah kekacau balauan. Sebagai referensi 2 Korintus 4 ayat 4, Roma 11 ayat 8, Yesaya 29 ayat 24, 2 Korintus 2 ayat 17, pasal 4 ayat 2. Dunia di mana bahasanya satu, logatnya satu, itu adalah dunia sebelum kejatuhan di Kejadian pasal 2. Nah, tapi saudara, ada sebuah peristiwa yang memperlihatkan sebagai bayangan tentang dunia di Kejadian 2 itu dipulihkan. Apa itu? Itu adalah setelah menerima Roh Kudus,
Petrus berdoa. Petrus berdoa dengan bahasa bangsanya sendiri, tetapi jadinya bagaimana? Orang-orang Yahudi yang datang dari 14 negara yang berbeda-beda mendengar bahwa Petrus berbicara dengan apa? Dengan bahasa di mana mereka tinggal. Maka saudara, pada akhirnya saya percaya bahwa di hari akhir dunia pun pasti akan tiba dunia satu firman yang tidak kacau balau. Dunia sebelum menara Babel. Dan semoga saudara-saudara bisa dipakai untuk membangun kerajaan Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami telah merenungkan tentang Nimrod yang memiliki keberanian, kemampuan, dan hikmahnya unggul, namun ia salah menggunakannya. Izinkanlah agar kami memakai bakat, talenta, dan karunia yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tolonglah agar kami bukannya menampakkan nama diri kami, tetapi menampakkan nama Tuhan Allah saja. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.